trading di jam 7 malam, pas jam 7.30 market US masuk ya. Masuknya market US, saya trading sampai jam 1, itu saya profit 80 juta. Dari jam Jam 7 begitu. dari jam US. 7 sampai jam 1. Iya. Loh, ini apa gitu. Jadi semacam gambling. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast AgriFX Dollar. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu ya, Bang X ya. Nah, jadi beliau ini baru memulai bisnis trading ya. Nah, jadi coba kita dengarkan dari awal dia mulai bisnis dan bisnis sebelumnya ya dari Bang X ini. Boleh coba Bang X ceritakan pengalamannya selama menjalankan bisnis. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, Bro ya. Oke. Perkenalkan, nama Eka. Saya bekerja sebagai ASN di Provinsi Riau. Oke. Bisnis sampingan yang udah di take down ada beberapa gitu ya. Tapi untuk saat ini fokus ke trading. Fokus ke trading. Jadi bisnis lain Bang X. Bisnis lain yang saya geluti dari tahun 2014 itu kafe. Sebelumnya itu ada lagi kedai batu. Kedai batu. Akik. Oh, oke. Sama batu mulia. Kemudian kafe, coffee shop, kemudian vape store, dan beberapa percetakan ada khusus buat sablon sama ini jual beli mobil. Cuman itu rumahan. Berarti udah banyak juga bisnis-bisnis yang Bang X jalani ya selama ini ya. Alhamdulillah ya, di take down semua. Kenapa itu Bang X? Karena saya udah ngelirik bisnis trading. Di satu sisi pandangan saya secara pribadi terhadap bisnis nyata ataupun bisnis konvensional yang masyarakat luas juga nggak bisa ngelakuin itu. Saya sendiri itu ngalamin kegagalan ya. Artinya bukan berarti orang-orang rezekinya nggak ada di situ. Semua punya rezeki masing-masing. Cuman saya gagal di situ. Iya, betul. Untuk saya pribadi saya gagal di situ. Walaupun sempat beroperasional 4 sampai 5 tahun, 6 tahun bertahan tetap. Cuman karena banyaknya kompetitor, terus banyaknya problem-problem di lapangan, saya juga kurang bisa fokus. Akhirnya saya take down. Saya beralih ke. Saya pakai kacamata juga ya Bang X. Nggak apa-apa. Oke. Oke, boleh dilanjut. Lanjut. Seputar apa lagi nih Pak? Sekarang kan baru memulai trading. Nah, sumber taunya memulai bisnis trading itu dari mana itu Bang X? Jadi semasa waktu bisnis nyata berjalan, itu kemudian saya coba bisnis investasi di robot trading. Robot trading. Kemudian di awal tahun itu mengalami apa namanya? Scam, maintenance, ya. Ya, awalnya maintenance dan lain-lain, ujung-ujungnya juga pasti scam gitu. Iya. Nah, itu kan heboh satu Indonesia, robot trading macam-macam tuh, kita katakan aja lah si XXX. Iya. Saya juga di situ aktif, juga punya beberapa banyak member karena ada multi level marketingnya juga. Oke, iya. Saya lumayan fokus di situ. Karena tiap hari cuan konsisten profitnya, 1%. Nah, setelah ini scam yang akhirnya saya tahu mereka tidak didukung oleh regulasi yang ada di Indonesia. Nah, contoh kemudian saya mencari tahu ini harusnya seperti apa. Akhirnya saya belajar dari teman-teman, dari mentor, dari broker. Ternyata bisnis trading beda dengan bisnis nyata. Kita katakan aja bisnis nyata. Ini berbeda. Jadi pandangan orang awam juga terhadap bisnis trading ini macam-macam gitu. Mereka lebih senang bisnis yang nyata. Tapi kalau saya udah ngalamin hal tersebut, saya tetap saat ini beralihnya ke trading karena mengalami banyak kendala di bisnis nyata.
secara psikis, secara pokoknya mental, modal juga apalagi ya. Yang terutama tuh kalau pandangan saya terhadap bisnis nyata itu butuh waktu. Butuh waktu. Contoh katakanlah misalkan bro punya dana atau modal sekitar 200 juta. Iya. Ingin memulai suatu usaha. Kemudian terpikirlah ingin bikin coffee shop. Iya. Oke, kita katakan coffee shop, kemudian bro sewa tempat atau bro beli equipmentnya, toolsnya segala macam, meja, kursi dan komplit habislah 200 juta. Akhirnya bro harus selama 2 bulan bro taruhlah itu preparation ya, prepare 2 bulan. Setelah 2 bulan bro running. Begitu running, tujuan utama kita kan break even point. Iya, betul. Ya. Kembalikan modal. Jadi untuk BEP mungkin punya target juga, katakanlah 1 tahun. Iya. BEP. Lu bayangin 1 tahun 2 bulan gua kehilangan waktu gitu. Hanya buat ngejar BEP. Kalau lu beruntung sukses bisa cepat, ya kan? Kalau enggak ya udah lu kolab. Nah cuma setelah 1 tahun 2 bulan lu harus nyari profit. Betul. Ya baru kita take profit di setahun lebih ya, setahun lebih. Nah bedanya di trading dengan modal 200, begitu lu depo hari ini, lu bisa trading hari ini, lu bisa profit ataupun loss hari ini juga. Iya, betul. Jadi saya rasa buat teman-teman di luar sana, apalagi kaum milenial, cobalah belajar trading, karena memang kebanyakan paradigma berpikir masyarakat di luar sana itu masih mengutamakan yang nyata. Iya. Contohnya ini nyata, cuman dilakukan di maya gitu. Iya. Itu kali ya. Sebenarnya sih ya tujuannya sama juga, cuma beda, ini yang nyata, ini yang nggak nyatanya. Cuma kan ya tetap tujuannya kita mencari peluang keuntungan juga. Nah cuma di sini lebih bisa dibilang kalau di trading kan lebih cepat bro. Nah oke, jadi gini Bang X, menurut pandangan Bang X nih ya, di bisnis sebelumnya nih kan Bang X nih udah banyak nih menjalankan bisnis yang nyata nih. Nah baru memulai trading. Nah itu menurut Bang X gimana? Mana yang lebih jauh menghasilkan di bisnis sebelumnya sama di trading? Sebetulnya tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya secara pribadi itu lebih memilih trading. Lebih memilih trading karena pertama saya udah tahu apa yang saya lakukan. Saya harus hati-hati memilih broker juga. Saya harus hati-hati dalam melakukan trading. Apalagi saat kita masuk ke pasar. Seperti itu. Jadi awal mula saya memulai trading juga dengan ilmu yang setengah, cuma mental yang full. Jadi ini bahaya. Iya, betul. Saya berani gitu. Jadi pernah saya modal nekat lah ya. Pernah saya mencoba di modal 100 juta saat itu. Langsung modal 100 juta. 100 juta. Karena sebelumnya saya hanya belajar di demo. Dan beberapa teman. Main di modal 100 juta, saat itu saya mulai trading di jam 7 malam. Pas jam 7.30 market US masuk ya. Masuknya market US, saya trading sampai jam 1. Itu saya profit 80 juta. Dari jam 7 begitu. Dari jam 7 sampai jam 1. Iya. ini apa gitu. Jadi semacam gambling. Iya. Gambling. Bisa banyak yang orang awam bilang ini gambling. Ternyata ini ada analisanya. Jadi ini enggak gambling. Iya. Beda sama judi kali ya. Kemudian hari berikutnya trading lagi. Di hari besoknya trading lagi. Nilai yang sama. Besoknya begitu lagi. Sampai akhirnya di hari ketiga temen ngasih masukan bahwa yang saya lakukan salah. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita cuan. wajar tuh Bang X, karena masih baru. Jadi saat itu saya mulai belajar melalui kawan-kawan. Ternyata saya harus tahu kapan masuk pasar, kapan harus berhenti. Jadi saat untuk ngelakuin trading pun saya nggak terlalu edik ya, nggak terlalu kecanduan. Saya juga paling sehari itu masuknya cuma 2 jam 3 jam selesai. Iya. Apalagi zaman sekarang kita nggak perlu analisa.
Ya contoh misalkan saya pilih broker yang saya percaya saat ini adalah Manara Mas. Manara Mas yang ada di Pekanbaru. Ya. Saya menggunakan broker itu karena sesuai dengan style saya. Iya. Sesuai dengan apa namanya? Itu broker lokal tuh Bang X. Lokal, Oke. yang regulated ya. Yang legalitasnya jelas. Kemudian Manara Mas sendiri juga memberikan pandangannya day by day gitu, mulai dari sinyal, Iya, kapan buy, kapan sell, intinya diedukasi dari basic Diedukasi. sampai expert lah. ya. Sementara di luar sana juga banyak grup-grup yang memberi sinyal Banyak, secara gratis. Hmm. Lu mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oh iya, tapi kita kan nggak tahu nih Bang Iya. X alasannya masuk itu saat entry itu apa. Ya, betul. Nah, dari situlah saya belajar. Akhirnya sampai sekarang saya nyaman di trading. Seperti itu. Jadi buat teman-teman barangkali pengen coba trading, coba aja dulu di akun demo barangkali. Iya, memang kalau untuk kita baru memulai nih lebih baik elang di akun demo dulu Bang X sebelum Jadi, kita Carilah broker yang regulasinya jelas ya. Iya, untuk yang ada Indonesia. izin, ya. Jangan Karena sampai kan duit yang lu simpen, yang lu depo juga aman. Iya. Lu depo hari ini juga, lu WD hari ini juga, withdraw hari ini juga aman-aman aja gitu. Nah, tinggal tergantung lagi cara tradingnya guys. Nah, kalau broker udah aman, duit kita aman, ya cara tradingnya kita harus juga pahami dulu nih. Belajar kayak contoh belajar analisa ya Bang X. Betul Pak. Jadi saran saya buat milenial coba belajar trading karena emang eranya sekarang udah elektronik ya. Iya. Eranya udah digital. Sementara bisnis trading ini adalah bisnis yang putaran tertinggi di dunia ya. Iya. Di dunia, dan ini udah dilakuin dari zaman bala. Betul. Saya aja ngerasa terlambat di trading. Tapi it's okay gitu, it's okay. Mungkin belum waktunya, tapi Iya, sekarang lah waktunya. Saya lebih fokus di sini. Gitu. Dan Itu pun gaya yang saya pakai nggak terlalu yang berlebihan, nggak greedy juga ya. Jadi sehari itu paling ngambil 1-5% per hari, saya rasa Artinya cukup. target Gede loh lah. tuh. Iya, benar-benar masuk besar dong, Bro. Jadi kalau 1 bulan, kalau 1% satu bulan berapa? Gimana, Bro? Kalau 1% sehari sebulan berapa? 20%. Lah buat ngambil 1% sehari gampang atau susah? Mudah lah, Bro, kalau di trading. Ya, contohnya seperti itu gitu. Lu bandingin sama bisnis nyata gini. Gua pernah nih kafe. Ya. Satu hari itu ngalamin loss. Misalkan cuaca jelek. Lu bayangin nggak ada tamu sama sekali. Lu loss satu hari itu berapa coba? Gaji karyawan, bahan baku kita, Iya, operasional iya. kita harus siap rugi gitu. Iya. Karena di bisnis apapun pasti ada risikonya. Jadi buat yang bijak, yang cermat, pilihlah bisnis yang risikonya kecil. Gitu. Karena kalau di trading pun kita bisa setel kapan kita kapan kita harus stop loss, Iya. take profit. Nah, cuma kalau kelebihannya di trading mau itu malam, mau kita dimanapun itu bisa. Ya. Itu bisa. Yang penting kita tahu arahnya aja, tinggal tahu arahnya aja. Betul bro. Karena bisnis trading ini juga termasuk bisa jadikan passive income lah, nggak kalah jauh lah dari bisnis-bisnis yang lain ya bro. Oke, mungkin Bang X ada motivasi lagi nih untuk sobat-sobat trader. Ya, buat teman-teman yang di manapun Anda berada, kunci utama bisnis itu adalah konsisten. Ya, betul. Ya, apapun bisnisnya tetap konsisten. Makanya saya tanamkan konsisten di trading. Bagi diri saya. Iya. Saya konsisten sehari hanya ngambil 1-5%. Iya. Saya lakukan setiap hari. Kalaupun hari ini saya loss, besok Masih ada hari saya lain. bisa recovery. Masih bisa Karena recovery. memang bisnis ini kan pertama high risk high return ya. Iya, betul. Yang low risk juga low return, nggak ada low risk high return tuh. Iya. Mau berapa lama lu bertahan gitu. Sementara kita perlu putaran harian. Okay? Oke, mungkin pembicaraan podcast hari ini sampai di sini dulu. Semoga bisa diambil pelajarannya ya dari pembicaraan
aku sama Bang X ya. Oke, see you next time.